Kota yang saya datangi ini pernah jadi pusat pemerintahan Raja-Raja Bali. Eksotik dan apik juga syarat legenda. Kelungkung. Kabupaten ini disebut sebagai kabupaten terkecil yang ada di Provinsi Bali. Namun, seperti yang orang bilang, biar kecil tapi jagoan. Begitu kira-kira kesan saya ketika kali pertama rasakan nuansa Kabupaten Kelungkung. Wilayah yang syarat legenda soal kehidupan Raja-Raja Bali dahulu. Selamat datang di Pasar Semarapura, surganya pecinta kain endek khas Kelungkung Bali. Tapi tidak hanya menjual kain endek, di sini juga menjual berbagai atribut keagamaan dan kesenian khas Bali. Semarapura merupakan pusat kota Kabupaten Kelungkung. Katanya aneka seni dan budaya Bali lahir dari sini. Mau tarian, ukiran, patung, wayang, hingga upacara keagamaan. Makanya ada yang bilang juga pusatnya budaya Bali ya asalnya dari sini. Jejak Islam salah satu di antaranya. Dari sebuah desa kecil bernama Kampung Gel-Gel ini, saya mulai mencari cerita bagaimana Muslim hadir dulu dan bertahan kini. Menjadi salah satu wilayah komunitas Muslim di Bali, penduduk desa Kampung Gel-Gel bermata pencaharian sebagai penjual dan juga penjahit mukena yang juga menjadi ciri khas daerah ini. Pas banget lagi cari-cari mukena, ketemu konsep mukena yang unik ala Bali. Desa Kampung Gel-Gel sendiri merupakan kampung Muslim tertua yang ada di Bali. Masjid Nurul Huda yang katanya sudah berdiri sejak tahun 1421-an atau abad ke-15 ini adalah saksi bisunya. Jadi sejarah Islam sampai di Kampung Gel-Gel itu dibawa oleh Raja Gel-Gel yang pada waktu itu bernama di dalam Mesir. Berjumlah 40 orang, akhirnya diberikan tempat lah di sini yang sampai sekarang menjadi tempat Muslim Kampung Gel-Gel. Nah kemudian yang 40 orang ini tidak mempunyai niat untuk menyebarkan agama. Tapi artinya perkembangannya seiring dengan seperti air mengalir. Kemudian diberikan tempat di sini, kemudian ikut berjuang mempertahankan kerajaan, apapun keadaannya, umat Muslim yang itu ikut berjuang. Nah sehingga tempat ini tetap diberikan sampai adanya masjid. Awalnya masjid ini ya tidak seperti ini, masih sangat sederhana sekali.
Menurut cerita Pak Sahidin, tidak mudah memang ketika awal Islam masuk ke sini. Tapi, lagi-lagi, toleransi menjadi kunci hingga akhirnya Desa Kampung Gel-Gel berkembang hingga saat ini. Tapi pada awalnya pembangunan masjid ini ada penyesuaian nggak sih Pak dengan warga sekitar? Karena pastinya mereka merasa awam ya Pak ada masjid dibangun di sini. Kita membangun masjid ini aman, lancar, sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Berarti untuk toleransinya benar-benar bagus ya Pak? Ya alhamdulillah. Selama 600 tahun Masjid Nurul Huda berdiri, banyak yang berubah dari bentuk bangunannya. Paling kentara ya dari arsitekturnya, berubah mengikuti pengaruh Raja Bali yang berkuasa sesuai masanya. Sudah ada 4 kali renovasi, meski demikian, mimbar inilah yang sama sekali tak tersentuh perubahan.